hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan mencoba membicarakan kepada kita bahan diskusi saya dengan seorang hamba Tuhan tentang etika berpakaian seorang pelayan Tuhan. Jadi pada masa kini ada banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, para pelayan dengan konsep trendy. Mereka memakai baju ala kadarnya, tidak seperti yang telah dilakukan pada zaman dahulu kala. Mereka memakai pakaian ala kadarnya. Ada yang pakai kaos oblong, pakai sweater, dan pakai pakaian-pakaian yang tidak sama dengan apa yang sudah dikemukakan dalam, tidak sama dengan orang-orang pelayan-pelayan Tuhan pada zaman dahulu yang memakai pakaian-pakaian khusus. Nah, bahan diskusi kami ini, apakah kita harus ikut tren itu? Nanti kalau tidak ikut, dianggap tidak gaul, terlalu membatasi diri, atau bagaimana seharusnya? Lalu bagaimana juga dengan jemaat? Apakah kita mempergunakan pakaian-pakaian ala kadarnya saja saat ibadah? Sebab bukan soal pakaian yang diperhatikan Tuhan, bukan soal penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Itu kata firman Tuhan. Tetapi apakah itu perlu diterapkan dalam etika kita berpakaian saat beribadah? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa prinsip yang saya mau sampaikan kepada kita, supaya kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Prinsip yang pertama, selayaknya bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia. Kitalah yang seharusnya mempengaruhi dunia. Ya. Jadi ini walaupun kita lihat di bagian-bagian lain, Rasul Paulus, Tuhan Yesus sendiri berkontekstualisasi, bersosialisasi. Dia tidak membatasi diri dengan orang-orang miskin, orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Ya, di dalam 1 Korintus, Paulus mengemukakan bahwa terhadap orang-orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Terhadap orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia seolah-olah hidup tidak di bawah hukum Taurat, walaupun dia tidak hidup di luar hukum Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus, dia bersama-sama dengan para pelahap, dia hidup berkontekstualisasi. Namun dalam hal dipengaruhi, dia tidak akan dipengaruhi. Mereka lah yang mempengaruhi orang yang bersama-sama dengan mereka, orang yang mereka layani. Saya akan baca satu perikop bagi kita dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ya. Matius pasal 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, di sini prinsipnya kita menjadi terang dunia. Kitalah yang mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi kita. Ya, ini jadi nanti terserah bagaimana menerapkannya dalam hal cara berpakaian kita. Karena memang ada tren juga. Kalau kurang tren, hamba Tuhannya kurang laku, kurang disenangi, dan dianggap kurang gaul. Dan akhirnya dianggap terbatas berinteraksi dengan anak-anak muda, dengan orang-orang yang sudah terpengaruh oleh tren yang sedang berkembang saat ini. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 disebutkan di situ, kita ini jangan sampai menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini, rupa-rupa angin pengajaran. Nah, ini prinsip-prinsip dulu ya. Lalu kemudian prinsip berikutnya, kita ini adalah suratan Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat, kita ini menjadi suratan Kristus. Jadi orang melihat Kristus di dalam diri kita. Lalu bagaimana cara berpakaian kita? Lalu kemudian prinsip yang terakhir, saya mau sampaikan dengan pasti bahwa kita senantiasa hidup untuk menghormati Tuhan.
Jadi kita menghormati Tuhan dengan cara kita berpakaian. Jadi kemudian ada prinsip-prinsip Alkitab berkata begini, berpakaianlah yang sopan, yang pantas, walaupun tidak harus mewah, tidak harus mahal, tidak juga berkepang-kepang. Perhiasan kita bukanlah perhiasan lahiriah, namun perhiasan batiniah. Itu prinsip yang dikemukakan oleh Alkitab. Untuk para jemaat, saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita tunjukkan rasa hormat kepada Tuhan dengan cara berpakaian yang pantas dan sopan. Jadi untuk hamba Tuhan, apakah pantas kita memakai baju ala kadarnya ketika melayani saat berkhotbah? Nah, kalau kita lihat prinsipnya di dalam seluruh Alkitab, Perjanjian Lama disebutkan di situ bahwa tiap-tiap hamba Tuhan, mereka yang melayani, mereka memiliki pakaian khusus. Mereka memakai jubah, memakai baju efod ya. Para imam itu disiapkan baju pelayanan yang namanya baju efod. Demikian juga orang-orang yang melayani memakai jubah. Tuhan Yesus sendiri dalam perjalanan-perjalanan di muka umum, ketika mengajar, ketika berkhotbah, ketika melayani, dia senantiasa memakai jubah. Sehingga ada perempuan berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Jadi dia senantiasa memakai jubah. Ketika dia disalibkan, dia memakai jubah. Jadi ada perbedaan khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan itu disebut diberikan penghormatan 2 kali lipat. Nah, dari sini ada prinsip Alkitab bahwa hamba Tuhan yang melayani itu berkewajiban memakai baju-baju yang terbaik, baju-baju yang termewah. Saya heran untuk masa kini, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan, baju terbaik tidak dipakai saat ibadah, saat melayani. Baju terbaik, baju termewah, baju termahal dipakai saat pesta. Pesta duniawi, pesta pernikahan. Apalagi kalau anaknya yang menikah, dia pakai baju yang termahal. Tetapi baju itu tidak dipakai saat pelayanan. Saat pelayanan dipakai kaos oblong. Saat pelayanan dipakai baju-baju ala kadarnya. Ya memang kalau kita lihat situasinya, mungkin di pedalaman tidak harus pakai jubah. Tetapi saya mau katakan bahwa seorang hamba Tuhan harus menunjukkan diri sebagai teladan. Hidup kita ini senantiasa menghormati Tuhan. Yang kita layani Tuhan, yang kita wakilkan Tuhan. Bagaimana dengan baju kita? Saya tidak setuju kalau baju saat pelayanan adalah baju ala kadarnya. Saya justru lebih menganjurkan para pelayan-pelayan Tuhan supaya saat pelayanan memakailah baju-baju terbaikmu. Sebab apa? Sebab itulah yang terbaik kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh setuju atau tidak. Tetapi saya mau katakan, jangan sampai bajumu saat pesta itu jauh lebih mahal, jauh lebih mewah daripada baju yang engkau kenakan saat engkau melayani Tuhan. Lalu bagaimana dengan pelayanan terhadap kaum muda, terhadap anak-anak muda? Tentu bajunya tidak harus formal-formal banget. Ya, saya setuju. Tetapi bukan baju ala kadarnya. Bukan baju asalan. Kita harus menunjukkan penghormatan terhadap Tuhan. Kita harus menjadi idola bagi anak-anak muda itu. Justru mereka memakai baju gaul karena mendapatkan idola dari tempat lain. Kalau kita sendiri bisa menjadi idola, justru cara kita berpakaian akan ditiru oleh pemuda-pemuda, oleh generasi-generasi muda pada masa kini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya usulkan, saya sarankan saat ibadah kita memakai baju terbaik kita. Saat melayani lebih-lebih kita memakai baju terbaik yang kita miliki. Sebab apa? Yang kita layani adalah Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Soal gaul tidak gaul, itu memang bisa dipikirkan. Dan itu tergantung kepada penerapan di lingkungan masing-masing. Seperti di pedalaman, di daerah-daerah terpencil, di kampung-kampung. Mungkin tidak harus baju yang mewah, baju yang mahal. Tetapi baju yang pantas, sopan, dan menunjukkan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Memberikan penghormatan terhadap Tuhan. Bapak Ibu kalau pergi ke istana presiden, bajumu harus rapi. Kalau tidak boleh pakai jeans, tidak boleh pakai kaos oblong. Begitu pakai langsung dihajar. Apalagi dengan Tuhan.
Ya kan? Masalah kadarnya. Saya tidak setuju. Bapak Ibu, untuk kali ini saya mau mengajak kita senantiasa mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan, perilaku kita dan juga termasuk cara kita berpakaian. Biarlah hidup ini untuk mempersembahkan yang terbaik, memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Amin. Hidup hasratku